banget ada yang ngasih testimoni nih teman-teman biar makin semangat ya sebelum masuk ke webinar sesi 2 ini. Ustazah izin sharing aja. Boleh boleh, Ya. silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. mohon izin ya, Ustazah, Bapak Ibu juga, adik-adik semua kakak. Ini aja sih yang saya rasakan dengan ikut tadabbur Quran ini. Eh, Banyak manfaat ya yang bisa saya ambil gitu. Barokallah, walaupun usia saya sekarang baru bisa mengikuti ini saat saya purna bakti. Barokallah, tidak ada kata terlambat gitu. Karena selama ini kita ini membaca Al-Quran dengan artinya, tetapi walaupun kita baca dengan artinya banyak sekali makna-makna yang kita tidak paham gitu. Nah, dengan dijelaskan oleh Ustadz As'ad kemarin itu, alhamdulillah sekali ya. Jadi kami dapat pencerahan, wawasan, eh, dan ini mungkin akan menjadi bekal gitu untuk kami selanjutnya. Barokallah, Allah telah memilih kita gitu untuk bisa mentadabur Al-Quran. Semoga ini menjadi sesuatu yang sangat bermakna dan maksudnya tidak lupa gitu. Dan ini menjadi bekal kita untuk menuju akhirat nanti seperti itu. Syukron Ustazah dan Ustadz. Jadi kalau menurut saya juga pernah mengikuti ada hafalan Quran gitu ya, tetapi eh, kalau menurut saya ini lebih baik daripada kita membaca ataupun menghafal tetapi tidak mengetahui maknanya. Seperti itu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Alhamdulillah sih teman-teman. Memang kalau kita cuma ngafal ayat Al-Qur'annya doang, itu kayak gimana ya, kita baca tapi kitanya nggak paham gitu. Kalau saya pribadi sih, setelah saya ngikutin metode ngafal pakai terjemahannya ya, itu malah jadi lebih mudah ngafalnya gitu, dibandingkan ngafal yang cuma ayatnya aja gitu. Lebih mudah ngafalnya dan lebih kuat ketika kita misalkan lupa bagian ujungnya gitu kan, akhir ayatnya. Nah, kita ingat lagi nih kayak misalkan lanjutan terjemahan ini tuh, ke sini gitu. Jadi kita ingat tuh, lanjutan apa ayat, ujung ayatnya kayak gimana, seperti apa gitu. Itu memang sangat membantu banget. Dan memang ketika kita baca, kita paham pun, ya jadi nikmat kan, kitanya, nggak, apa bahasanya, nggak, kalau Ustadz Anam bilang tuh bacaan yang bibir ya, hafalan yang bibir. Jadi kayak cuma, ini kita baca doang, tapi pikirannya kemana kayak nggak sadar gitu. Memang sangat membantu banget ya ketika kita, apa, mahamin ayat Al-Qur'annya membantu untuk hafalan kita lebih kuat lagi gitu. Mungkin dari teman-teman juga ada yang merasakan lebih lebih nikmat lagi kan ngafalnya, gitu. Kalau misalkan kita mahamin ayat Al-Qur'annya, insyaallah. Syukron, tadi Bu Eli ya? Insyaallah. Elis dari Depok. Amin. Apa namanya, usianya berapa? Bu Elis, maaf. Ya, saya 55 tahun, baru Oh pensiun iya, 1 Agustus, alhamdulillah. alhamdulillah. Saya panggil Bu aja Hmm. nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, cuman saya senang banget ya, ternyata teman-teman ini masih muda sudah mau mentadabbur Al-Quran, barokallah. Insyaallah. Iya, saya juga baru baru akhir-akhir ini tadabbur ya. Maksudnya kayak ngafal paket terjemahannya gitu. Hmm. Jadi Insyaallah Ustazah, ya. itu kalau menghafal dengan artinya tuh lebih mudah ya, nanti saya sampaikan ke anak saya, karena kan dia juga masih di pondok gitu. Iya, lebih Hmm. mudah Masya Allah. Kan saya baru beberapa halaman terakhir yang pakai terjemahan. Itu lebih kuat hafalannya dibandingkan yang juz-juz sebelumnya yang nggak pakai terjemahan gitu hafalannya, Hmm. Masya kayak gitu. Allah. Iya, iya.
Sebetulnya sih apalagi kalau mengerti bahasa Arab ya, harusnya lebih mudah ya Iya, gitu. Kalau di pondok kan iya, memang iya. mereka kan belajar bahasa Arab gitu. Kalau saya memang basicnya bukan dari pondok, jadi saya tidak mengerti bahasa Arab gitu. Tapi kalau anak-anak alhamdulillah gitu. Terima kasih saja. Iya, sama-sama. Oke, kita buka dulu webinar ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya insya Allah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Asadullah. Dengan segala hormat kepadanya, saya persilahkan. Oke, baik. Syukran Ustaz Dewi yang sudah memberikan kesempatannya. Segala khair, barakallahu fiik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد المجاهدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Teman-teman semua, para peserta kajian Tadabbur Khadimul Quran, yaitu kajian Tadabbur selama 30 hari berturut-turut, ya ahlan wa sahlan yang sudah hadir, insyaallah. Untuk pendaftar ada 83 orang kurang lebih ya. Alhamdulillah pada hari ini hadir cuma 20, yang apa-apa. Karena kalaupun misalnya ada yang nggak hadir, insya Allah mereka bisa ikut rekaman kajiannya insya Allah. Jadi teman-teman semua nggak perlu khawatir ya. Kalau misalnya qadarullah ada kesibukan, ada halangan, maka nggak perlu khawatir. Ya karena insya Allah nanti ada akses rekamannya khusus antum bagi yang mendaftar. Oke, sebelum kita mulai, ya kita buka kajian tadabbur kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ya, kita ada waktu kurang lebih 40 menit ke depan, ya, yang dimana insya Allah kita akan membahas juz 2 ya, yaitu tadabbur surat Al-Baqarah ayat 153. Ya, silakan teman-teman semua, kita buka Quran kita, Al-Baqarah ayat 153. Ya, jadi halaman kedua dari juz 2. Dan insya Allah setiap harinya kita akan bertambah. Juz 3 besok ya di hari ketiga. Juz 4 hari keempat dan seterusnya. Insya Allah 30 juz kita akan membahas 30 ayat berbeda. Ya dari 30 juz berbeda. Untuk hari ini ya temanya apa? Temanya adalah kekuatan sabar dan salat di tengah ujian. Ya, teman-teman semua di sini pasti pernah merasakan yang namanya ujian. Ya, maka Allah memberikan solusinya. Ada yang namanya sabar dan juga ada sholat untuk mengatasi segala ujian setiap masalah yang kita hadapi. Ya, Bismillah kita akan mentadaburi surat Al-Baqarah ayat berapa? 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Apa kata Allah? Apa yang Allah firmankan? Allah bilang kepada kita, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tahu, ya, pasti setiap manusia, setiap kaum itu akan mengalami yang namanya ujian atau masalah atau cobaan. Ya, yang terkadang memang ujian atau masalah ini membuat hati kita kesal, membuat hati kita sedih, membuat hati kita mungkin gundah dan sebagainya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, Allah memberikan nasihat kepada kita kalau kita lagi diuji, kalau kita lagi diberikan cobaan atau masalah,
Maka apa kata Allah? Ista'inu bis sabri wassalah. Maka meminta pertolonganlah, mohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa teman-teman semua? Dengan bersabar dan juga salat. Ya. Bahkan ya, ayat yang semakna pun ada di surat Al-Baqarah juga di satunya ya. Wasta'inu bis sabri wassalah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dengan makna yang sama, yaitu kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadapi sebuah ujian, menghadapi masalah ataupun cobaan, maka apa? Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan apa? Dengan sabar dan juga salat. Terkadang kita ketika ada masalah ngadunya di mana? Ngadunya di status ya atau curhat ke orang lain. Padahal apa? Tugas kita sabar aja dan ngadu langsung kepada Allah. Dengan apa cara ngadunya? Ya, mengadunya dengan cara sholat teman-teman semua. Ya, sholat atau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah menyampaikan Innallaha ma'as sabirin. Ingat kalimatnya. Allah akan membersamai orang-orang yang senantiasa bersabar itu. Dia ditempah ujian yang sangat-sangat luar biasa, cobaan yang sangat besar. Bahkan dia mengatakan, ya Allah, kenapa saya diuji seperti ini? Tapi kalau dia mentadabur ayat ini, kalau dia meresapi ayat ini, ingat teman-teman semua. Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Ya, nanti di akhir kita akan bahas tentang beberapa keutamaan orang-orang yang bersabar ketika menghadapi ujian. Ya, coba di sini ya, Anda pengen tanya, apakah ada di antara antum ya yang dimana sedang fase ujian hidup? Apakah ada? Mungkin ada utang, mungkin ada masalah keluarga atau masalah apapun itu. Apakah ada? Ya, jawab aja ada ya. Kalau ada, coba terus di kolom komentar ada. Ya, mungkin kita pernah ada masalah keuangan, masalah penyakit, masalah keluarga dan sebagainya. Itu pasti. Ya, pasti kita pernah merasakan hal itu. Ya, setiap orang itu, ya, setiap manusia itu pasti ada masalahnya. Nah, itu Kak Aulia ada masalah dengan gurunya misalnya, ada masalah dengan keluarganya, ya. Pasti. Pasti semua itu ya ada apa? Ada masalahnya. Ada Bu Elis atau Kak Elis ya diuji dengan kesehatannya. Ya, dan seterusnya. Pasti setiap orang itu ada ujiannya dan tiap orang itu berbeda ujian-ujiannya. Ya, ada orang yang tadi diuji dengan mungkin rasa takut, ada yang kelaparan, ada yang diuji dengan masalah dengan keluarga dan sebagainya. Tapi teman-teman semua harus pahami. Teman-teman semua harus tahu bahwa ujian adalah panggilan iman. Apa? Ujian adalah panggilan iman. Jadi kalau kita pengen dikatakan orang beriman, pasti kita diuji. Makanya tadi Allah bilang apa? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Wahai orang beriman. Jadi kita dipanggil oleh Allah, wahai orang beriman. Kalau kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ista'inu bis sabri was salah. Maka meminta pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Dengan bersabar dan juga salat. Innallaha ma'as sabirin. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membersamai orang-orang yang senantiasa bersabar atas segala ujiannya. Dan ada ayat lain yang di surat Al-Ankabut ayat 20 sampai 3 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ujian atau cobaan itu adalah apa? Panggilan iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Apa kata Allah? Apa yang Allah firmankan kepada kita? Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan berkata, kami beriman sedang mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui siapa yang benar imannya dan siapa yang berdosa atas imannya. Al-Ankabut ayat 2-3. Jadi Allah mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan, saya beriman, saya percaya kepada Allah, saya percaya kepada kitab Allah, saya percaya kepada Rasulullah. Kalau kita menganggap sebagai orang beriman seperti ini, ya, maka kata Allah apa? Allah pasti mengujinya. Uji itu apa sih? Ya, sebagaimana kita kalau di sekolah atau di kampus.
ada yang namanya ujian. Ada ujian semester, ada ujian akhir kelas, ada ujian nasional dan sebagainya. Betul ya? Tujuan apa? Untuk meningkatkan level kita. Kalau iman kita pengen ditingkatkan, pengen dinaikkan terus-menerus, maka harus ada apa? Harus ada ujiannya. Pasti ada ujiannya. Gak mungkin tiba-tiba orang nggak ada ujian, dia lulus sekolah. Apakah ada? Ada mungkin ya. Cuman secara umumnya, sepakat ya, orang-orang yang sekolah itu, ya dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, mereka nggak mungkin lulus kecuali apa? Ada ujiannya. Kecuali tadi ada orang-orang yang bayar mungkin, misalnya gitu ya. Cuma secara umum ya kita sudah pahami, kita sudah sepakat bahwa orang-orang yang pengen naik kelas itu dari SMP ke SMA misalnya, SMA ke kuliah pasti ada ujiannya. Gak mungkin tiba-tiba diterima, gak mungkin tiba-tiba lulus. Sebagaimana kita, kita kalau pengen mendapatkan derajat atau tingkatan surga tertinggi, tingkatan surga terbaik, maka apa? Allah pasti menguji kita ya dengan ujian yang mungkin besar, mungkin dengan kesehatan, masalah keluarga, keuangan, dan seterusnya. Ya. Dan Allah pernah di sini menyampaikan, "Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin." Allah akan mengetahui mana yang imannya itu benar, atau mana imannya yang dusta, yang pembohong. Karena ada gini, orang mengatakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dia diuji, dia malah menyalahkan Allah. Dia bilang, "Ya Allah, kenapa saya sih diuji?" Ini salah, teman-teman semua. Jangan sampai ketika kita diuji, ketika kita di apa diberikan ujian, diberikan cobaan, kita mengatakan, "Ya Allah, kenapa saya yang diuji?" Teman-teman semua, seharusnya kita bersyukur. Kalau kita sedang diuji, kita sedang diberikan cobaan atau masalah, maka di situ mungkin Allah Subhanahu wa taala sedang apa? Menaikkan level level derajat kita atau tingkat keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau meningkatkan derajat kita di surga kelak. Jadi sebesar sebagaimana para rasul, para nabi. Para nabi itu bayangkan, mereka adalah kekasihnya Allah. Mereka adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Ujian yang paling besar. Misalnya, contohnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah manusia, nabi, rasul yang paling Allah cintai, yang paling Allah sayangi. Tapi ternyata apa? Ternyata Nabi Muhammad adalah orang yang paling banyak ujiannya. Bukan baik saja, tapi ujiannya sangat berat. Misalnya, ketika dalam kandungan ayahnya mati, ya. Ketika baru beberapa tahun ibunya meninggal, ya. Lalu ketika beberapa tahun juga ya kakeknya meninggal dan seterusnya. Jadi banyak banget ujian yang dia yang Rasul ya yang beliau dapatkan ketika berdakwah. Nabi Muhammad dicaci, dimaki, dihina, dilempar batu, diusir dari tempat ia lahir, bayangkan. Itu ujian yang sangat luar biasa. Bahkan istri Nabi Muhammad meninggal, paman tersayangnya meninggal. Ya, dia diancam dibunuh, ingin diperangi. Ya, itu ujian-ujian yang sangat besar. Yang jika kita bayangkan, kalau kita merasakannya, bayangkan, kita dari kecil kita yatim piatu, kita nggak punya siapa-siapa, kita nggak punya apa-apa. Apakah kita kuat? Belum tentu. Ya, maka sekelas Nabi Muhammad aja ujiannya sangat luar biasa, teman-teman semua. Ujiannya sangat sangat luar biasa. Karena apa? Karena ujian adalah panggilan iman. Sebesar ujian yang kita dapatkan, maka insya Allah itulah ganjaran keimanan, ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba Anda pengen tanya kepada antum semua. Menurut antum, ya, apa sih ujian yang sering dialami oleh manusia? Coba, boleh untuk jawab ya. Menurut antum, ya, menurut antum, apa ujian yang paling sering dialami oleh manusia? Ya, entah itu saat ini ataupun yang lalu. Boleh bantu komen ya. Menurut antum, ya, ujian yang paling sering dialami oleh manusia apa? Ya, kurang harta, betul. Ya, susah dan emosi, betul. Ya, ada lagi coba boleh bantu eh, sabaran, sedih, marah, sakit, iri, suka ngeluh dan seterusnya. Ya, kecewa ya ini. Ini beberapa ujian ya
yang sering mungkin kita hadapi atau teman-teman kita hadapi atau manusia hadapi, yaitu tadi udah kecewa, mengeluh, sakit, sedih, marah, kurang harta, masalah keturunan dan sebagainya. Ya. Dan ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Apa yang Allah sampaikan kepada kita? Di sini ada kalimat penekanan, dan sungguh. Dan sungguh kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diuji. Di sini lihat, ya. Allah menyebutkan beberapa ujian, ya, yang Allah berikan kepada kita manusia. Yang pertama apa? Rasa takut, ya, lalu lapar, kurang harta, jiwa, dan buah-buahan. Ya, di surah Al-Baqarah ayat 155 ini, ya, Allah menjelaskan, ya, 5 ujian ini. Yang pertama tadi apa? Al-khauf, rasa takut. Ya, apa isinya atau apa contohnya? Takut kehilangan, takut gagal, takut dengan musuh kita, atau rasa tidak aman dalam hidup kita. Itu al-khauf. Yang kedua, al-ju'. Itu apa? Kelaparan. Bisa berupa kemiskinan, krisis ekonomi, atau sulitnya mendapatkan pekerjaan atau rezeki. Naqsim minal amwal, kurangnya harta. Contohnya apa? Kerugian bisnis, bangkrut, dicuri atau dimaling, atau diuji dengan kemiskinan. Yang ketiga, anfus atau jiwa, ya, kehilangan orang tercinta. Misalnya kita diuji dengan, ya, kehilangan orang yang kita cintai, misalnya orang tua kita atau mungkin anak kita dan seterusnya. Ya, seperti kematian, sakit atau ujian dalam diri sendiri. Dan terakhir adalah samarot, buah-buahan. Ya, misalnya apa? Gagal panen, krisis pangan, atau hasil usaha yang tidak sesuai harapan. Tapi ingat teman-teman semua, ya, bahwa ketika kita diuji, misalnya dalam 5 ujian ini, kita ada khauf, ju', naqsim min amwal, anfus dan samarot, ya. Kita ingat teman-teman semua. Ketika kita diuji dengan hal-hal ini, Allah mengatakan tadi apa? Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Dan sampaikanlah kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Jadi Allah menyampaikan orang-orang itu, semua manusia itu akan diuji dengan 5 hal ini contohnya. Dan Allah mengatakan bahwa beri kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Kenapa? Karena sabar itu luar biasa. Sabar itu sangat-sangat luar biasa dari segi pahalanya, dari segi keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir kita akan bahas tentang ada 4 keutamaan sabar. Ya. Oke teman-teman semua. Nah, ketika kita diuji dengan 5 hal ini, dari al-khauf atau al-ju' atau naqsi min amwal atau anfus dan juga samarut, ya, maka ingat, ya, apa ingat? Apa yang harus kita ingat? Ingat hadis ini. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Apa kata Rasul? Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Jadi bukan gini kalimatnya. Teksnya bukan seperti ini. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memberinya kebaikan dan tidak diuji. Enggak gitu. Ternyata apa? Barang siapa yang Allah pengen diberikan kebaikannya, yang Allah pengen diberikan kebaikan, maka Allah akan mengujinya. Bukan Allah memberikan rezeki, bukan Allah memberikan kekayaan, bukan. Tapi ternyata apa? Kalau Allah sedang mencintai sesuatu atau seseorang dan juga pengen memberikan kebaikan kepadanya, maka Allah akan mengujinya. Kenapa? Karena kalau ada orang yang diuji, dia bersabar, dia sholat, dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih luar biasa dibandingkan kalau dia nggak diuji. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita, teman-teman semua. Kita harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Ya, ini sebuah kenikmatan, teman-teman semua. Kita diuji pun harus bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka kami akan berikan apa? Berikan kenikmatan yang berlipat ganda kepadamu. Itu kata Allah. Ya. Rasul pun menyampaikan hal ini apa? Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Ingat kalimatnya, sesungguhnya
Besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Lihat kalimatnya. Apabila Allah mencintai kaum, maka Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang ridha, maka Allah akan meridhoinya. Dan barang siapa yang murka, maka Allah akan murka kepadanya. Ini hadis sebenarnya sudah cukup untuk memberikan nasihat kepada kita. Kalau kita lagi diuji, lagi ada masalah, lagi ada cobaan, maka bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar dan sholat, itu kata Allah. Karena kalau kita bersabar, maka besarnya pahala itu apa? Sebanding dengan besar ujian. Misalnya kita diuji dengan tadi, misalnya ada dari kesehatan, dari ada kehilangan orang yang kita cinta, ada dari keuangan dan sebagainya. Maka Allah kan apa? Allah akan memberikan pahala yang besar sebanding dengan ujian kita. Semakin besar ujian kita, maka insya Allah semakin besar juga pahala kita. Dan ingat, Allah akan menguji seseorang ya jika Allah mencintainya. Jadi, kalau kita sedang diuji teman-teman, kalau kita sedang diberikan cobaan, maka renungkan, maka pahamilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Dan kalau kita ridho dengan ujian, kita ridho dengan masalah, kita bersabar, kita sholat, kita doa, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Tapi kalau kita nggak terima dengan musibah, kita nggak terima dengan ujian, kalau kita murka dengan ujian itu, maka Allah murka akan kepada kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oke teman-teman semua, maka dari pembahasan tadi kita sepakat ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji hamba yang dicintainya. Jadi kalau kita sedang diuji, kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena ternyata Allah cinta sama kita. Karena ternyata Allah sayang sama kita. Ya. Jadi sedih nggak apa-apa, galau nggak apa-apa, tapi jangan sampai berlebihan. Sedih seperlunya, galau seperlunya, tapi jangan sampai berlarut-larut. Ya, karena ingat teman-teman semua, Allah menguji kita. Kalau misalnya Allah mencintai kita. Jadi kita ini diuji ya ketika apa? Ketika Allah memang benar-benar cinta kepada kita. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah ridhai, yang Allah berkahi, maka ingat tadi ya di ayat 153 soal Baqarah Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Ya, jadi Allah menyampaikan wahai orang beriman, ketika kamu diuji, minta tolonglah kepada Allah dengan cara apa? Bersabar dan sholat. Dan yang harus kita pahami bahwa sabar dan sholat adalah duet penolong utama dalam setiap ujian kita. Kalau kita lagi diuji, kita lagi diberikan masalah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingat Allah pun memberikan solusinya. Apa solusinya? Sabar dan sholat. Rasul menyampaikan as-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, dan sabar adalah sinar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bersabarlah, maka salatlah ketika kita diuji. Karena sabar dan salat adalah duet penolong utama kita. Kalau kita pengen diberikan ketenangan ketika ujian, kita pengen diberikan jalan keluar dari setiap masalah kita, maka bersabarlah dan sholatlah. Ya. Berikutnya, ya, anak akan sedikit, ya sedikit aja mengisahkan, menceritakan kisah siapa? Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada saat Rasul berdakwah, ya kita tahu bahwa Rasul diuji dengan banyak cacian, banyak cercaan, banyak hinaan, bahkan ingin dibunuh, diancam, diperangi dan sebagainya. Ya, pada saat itu ya pada awal-awal dakwah ada yang melindunginya siapa? Istrinya Khadijah radhiyallahu anha dan juga pamannya Abu Thalib. Ya. Abu Thalib itu walaupun beliau belum muslim ya atau tidak muslim, tapi ya karena Rasul itu keponakan kesayangannya ya. Jadi Abu Thalib itu masih melindunginya. Dan ketika di tahun kesedihan ya di mana Khadijah meninggal ya juga
Abu Thalib meninggal. Maka Rasul sangat sedih. Rasul sangat galau. Bayangkan diuji ya, istrinya meninggal, pamannya yang mengurusnya dari kecil sampai besar itu juga meninggal. Juga juga Abu Thalib dan juga Khadijah itu yang menjaganya, yang memberikan semangatnya ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah. Tapi ketika saat itu ya Abu Thalib dan juga Khadijah meninggal, ya Rasul bersedih. Bahkan sampai turun ayat khusus ya tentang siapa? Tentang Abu Thalib. Ya, kenapa? Karena Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir belum Islam. Allah menyampaikan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah menyampaikan wahai Muhammad, kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai dan Allah lah yang berhak atau yang mengetahui siapa yang berhak atau yang dikehendaki mendapatkan hidayah itu. Karena Allah Maha mengetahui siapa orang yang berhak mendapatkan hidayah. Rasul sedih, Rasul galau, ya istrinya meninggal, pamannya meninggal. Maka saat itu Nabi Muhammad dicerca, dihina, ya diperangi. Maka Nabi Muhammad pergilah ke kota Taif, kota yang subur, yang terkenal dengan banyak orang baik. Ya, tapi ternyata apa? Ketika di Taif, ya, ketika di Taif apa? Nabi Muhammad pun sama, dihina, dicerca, dilempari batu. Ya. Bahkan sampai-sampai ya Nabi Muhammad itu saking dilempari batu ya sampai berdarah, sampai dia tidak nyaman ya, maka Allah pun memberikan apa ya? Memberikan opsi Nabi Muhammad, kalau kamu ingin ya memusnahkan mereka misalnya ya, maka Allah akan apa? Melemparkan sebuah gunung ke kota tersebut. Ya, tapi apa? Rasul tetap bersabar. Rasul tetap bersabar ketika diuji. Dia tahu memang ujian dakwah itu tidak mudah. Maka yang beliau eh, lanjutkan apa? Dia terus berdakwah dan dia bersabar. Dan tentunya sholat dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang terkenal? Ya, ada doa seperti ini. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qilla hilati wa hawani 'ala an-nasi illam yakun bika ghadabun 'alayya fala ubali. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu kelemahanku, kurangnya daya upayaku, dan kehinaan di hadapan manusia. Jika engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Bayangkan, Nabi Muhammad sudah diberikan kesempatan untuk bisa menghancurkan warga Taif pada saat itu. Tapi Nabi Muhammad masih bersabar dan justru sholat dan juga meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah. Dari kisah Nabi Muhammad ini kita bisa belajar apa? Rasul senantiasa bersabar walaupun diberlakukan sangat-sangat buruk. Bayangkan dilempar kotoran, dilempar batu, dihina, dicaci, dimaki. Tapi dia bersabar. Karena Rasul tahu, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah akan senantiasa membersamai mereka-mereka yang senantiasa bersabar. Ya. Juga Rasul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa dan salat. Ya, jadi kalau kita sedang diuji, ya udah cara kita untuk menenangkan hati kita apa? Salat dan doa. Bukan curhat di status, bukan curhat di Facebook, bukan curhat di Instagram, bukan. Tapi apa? Kita kembali kepada Allah dengan doa dan juga salat. Dan yang ketiga adalah ketika Allah tawarkan balasan. Ya, tapi Rasul pilih memaafkan mereka. Jadi kita sudah bahas ya. Rasul diberikan kesempatan untuk membalas mereka yang melempari batu, melempar kotoran dan sebagainya. Tapi ya Rasul tetap bersabar dan memaafkan mereka. Ya, insya Allah. Ya. Oke teman-teman semua yang Allah hormati, ya. Maka di sini pun ya Anda akan menjelaskan ya tentang ada beberapa keutamaan bersabar. Ya. Ini kita ada waktu ya sebelum azan. Kalau di sini azannya sekitar 12 menit lagi. Ya. Sebenarnya kita cepat ya. Yang pertama adalah Allah membersamai orang-orang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama orang bersabar. Itu di ayat 153 surat Al-Baqarah. Yang kedua, keutamaan sabar kedua adalah balasan pahala tanpa batas. Ingat ya, balasan pahala
yang tanpa batas, yang saking banyaknya tidak bisa dihitung. Allah menyampaikan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi mereka yang senantiasa bersabar itu apa? Bighairi hisab. Ya, tidak bisa dihitung, tanpa batasan. Itu pahalanya orang-orang yang bersabar. Yang ketiga, keutamaan sabar adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Allah menyampaikan, "Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun." Jadi orang yang bersabar itu kata Allah apa? Wa ulaika humul muttaqun. Mereka ciri-ciri orang bertakwa. Dan orang-orang bertakwa akan diberikan jaminan apa? Kemenangan, kesuksesan. Innal muttaqina mafaza. Bahwa sesungguhnya orang-orang bertakwa itu apa? Akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemenangan, mendapatkan sesuatu yang luar biasa di akhirat kelak. Ya. Juga Allah menyampaikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan apa? Jalan keluar bagi setiap masalahnya. Jadi kalau kita lagi diuji, kita bersabar, ya maka Allah akan berikan jalan keluar bagi setiap masalah kita. Yang keempat, sabar adalah tanda keimanan seseorang. Jadi kalau kita pengen dikatakan orang beriman, maka pastikan kita harus bersabar ketika kita diuji. Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan, tidaklah seorang diberi anugerah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Ya, jadi orang-orang yang diberikan kesabaran, ya Allah akan memberikannya apa? Anugerah yang sangat-sangat baik dan yang sangat-sangat luas. Karena dengan bersabar, ya itu sebagai tanda keimanan seseorang. Baik, berikutnya, ya setelah tadi kita membahas tentang 4 keutamaan sabar, terakhir ya kita akan bahas 4 keutamaan sholat yang harus kita ketahui. Ya, kalau tadi sabar, ya sekarang kita akan bahas 4 keutamaan sholat yang harus kita ketahui. Oke, yang pertama, sholat tiang agama. Rasulullah SAW menyampaikan, salat adalah tiang agama, barang siapa yang menegakkannya maka ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya maka ia merobohkan agama. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Itu yang pertama. Yang kedua, salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan juga munkar. Al-Ankabut ayat 45. Berikutnya yang ketiga, salat menghapuskan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa di antara keduanya selama tidak melakukan dosa besar. Jadi kalau kita senantiasa salat 5 waktu, ya lalu salat Jumat, lalu kita pun alhamdulillah selalu bertemu dengan Ramadan, maka di antara tiga itu ya salat ke salat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, ya maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, terakhir, salat menjadi cahaya dan penerang di hari kiamat kelak. Ya. Rasulullah SAW menyampaikan barang siapa yang menjaga salatnya, maka salat itu akan menjadi cahaya, bukti dan keselamatan baginya di hari kiamat kelak. Jadi itu adalah 4 keutamaan salat yang harus kita ketahui. Ya semoga dengan ini kita bisa lebih semangat salatnya, dari berjamaahnya, dari kekhusyuannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua salat kita yang telah kita kerjakan, dan tentunya Allah pun berikan kita untuk senantiasa bisa bersabar ketika diuji. Oke, sebelumnya mohon maaf ya. Tadi ada yang mengatakan, Ustaz, apakah mungkin kalau eh, malam saja? Ya, sebenarnya mungkin. Cuman ya tidak bisa setiap malam karena ada beberapa malam yang dimana Anda nggak bisa. Karena opsinya Anda di sore hari. Dan bagi teman-teman semua yang sore hari ini mungkin mepet sholat maghrib atau mepet sebagainya, ada acara sebagainya, maka nggak usah khawatir karena insya Allah ada akses rekamannya sekaligus ada PDF materinya. Ya, jadi nggak usah khawatir ya. Nanti ada rekaman kajiannya ya dan juga ada PDF materinya buat antum gratis khusus bagi antum yang sudah mendaftarkan diri di kajian tadabbur ini. Baik, mungkin kita cukupkan ya untuk kajian kita pada hari ini ya. Nanti kalau ada teman-teman semua yang pengen bertanya ya mungkin yang bingung dan sebagainya ya boleh silakan tanya di grup, nanti insya Allah anak akan jawab dengan via chat ya atau via VN insya Allah. Jelas ya? Baik ya.
Nanti yang hari ini atau yang saat ini tidak sempat bertanya, nanti insya Allah kita akan buka pertanyaan di grup, silakan. Seperti yang sudah ditanyakan oleh beberapa orang ya. Baik, syukran, jazakumullah khair, barakallahu fikum kepada teman-teman semua. Semoga kajian pada sore ini bisa bermanfaat buat antum ya. Mohon maaf ya jika memang banyak kekurangan dari segi materi, segi penjelasan ataupun dari segi waktu ya, mohon maaf ya. Semoga bisa antum amalkan setiap ilmu yang anda sampaikan. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah wabarakatuh. khairan. Jazakallahu khair. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih juga buat semuanya. Saya Dewi Anggreni pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.